الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berpesan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia yang fana ini melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan yang amat singkat ini mari kita semuanya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan kita melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan hal-hal perbuatan ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tinggalkan perilaku perbuatan yang dilarang yang akan mendapatkan dosa dan menjadi beban dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sebentar lagi kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Sekarang tanggal 26 Sa'ban, yang artinya tinggal 4 hari lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang menjadi harapan kita semua untuk bisa hidup di dalamnya, untuk bisa meningkatkan amal ibadah kita semuanya. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, perintah Allah yang datang setiap tahun ini mari kita sambut dengan penuh ketaatan, dengan penuh perasaan gembira, dengan harapan kita masih diberi Allah kesempatan kesehatan umur, kemudian kita bisa memaksimalkan ibadah di dalam bulan yang penuh dengan berkah itu. Jamaah rahimakumullah, di dalam ilmu akhlak ada sebuah teori bahwa yang disebut akhlak itu adalah membiasakan sebuah kehendak. Dr. Muhammad Amin, Guru Besar Al-Azhar, menyampaikan al-akhlak itu adalah adatul iradah, membiasakan kehendak. Kalau kehendak itu, keinginan itu dibiasakan, perbuatan itu selalu diulang-ulang, maka dia akan menjadi orang yang berciri khas daripada perbuatan itu. Kalau orang membiasakan yang baik, maka dia akan disebut memiliki akhlak yang baik. Kalau seseorang dalam perilakunya sehari-hari membiasakan hal-hal yang buruk, maka dia menjadi orang yang berakhlak buruk, begitu dan seterusnya.
Nah, terkait dengan itu ya ma'akumullah, kita sebagai kaum muslimin, kita sebagai orang yang beriman, mari ketika ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim yang ditujukan kepada kita semua, mari segera kita sambut dan kita ikuti perintah-perintah Allah itu. Ya, sekali lagi, kita sebagai orang yang beriman, kalau kemudian ada datang perintah Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita ini untuk melaksanakan sebuah ibadah khususnya, maka seharusnya sikap yang harus kita bangun adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Lalu segera kita laksanakan perintah-perintah Allah itu. Kalau kita mampu merespon perintah-perintah Allah itu dengan segera melaksanakan, maka kita akan menjadi orang yang bersegera di dalam melaksanakan perintah Allah. Kalau itu kemudian kita ulangi dan kita ulangi setiap ada perintah komando dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk perbuatan-perbuatan ibadah, lalu kemudian kita terus kemudian respon dan kita laksanakan, kita laksanakan, maka kita menjadi orang yang senantiasa taat tekun beribadah. Itulah akhlak kita, kaitan dengan ilmu akhlak. Tetapi kalau kemudian jamaah ketika orang beriman itu datang perintah Allah, lalu ketika perintah itu didengar tidak dilaksanakan, dibiarkan begitu saja berlalu, maka dia termasuk orang yang abai, orang yang tidak menghiraukan perintah. Sekali, dua kali, ketika diperintah tidak dilaksanakan, dipanggil tidak datang, begitu diulang terus menerus, maka dia menjadi orang yang membangkang. Dalam kategori Al-Quran tadi asoi tadi itu, orang yang senantiasa membangkang terhadap perintah-perintah Allah. Nah, kalau orang sudah membiasakan membangkang kepada Allah, maka dia sebagai pembangkang, orang yang tidak patuh, orang yang tidak tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah rahimakumullah adalah sebuah yang berbahaya kalau kemudian orang-orang yang beriman itu ketika dipanggil Allah dan Rasulnya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kita, ibadah misalnya, lalu tidak disambut dengan kegembiraan dan segera untuk dilaksanakan, maka sangat dikhawatirkan orang itu akan kebal terhadap perintah-perintah Allah, akan kebal dengan apa yang kemudian menjadi kewajiban-kewajiban agama. Nah, itulah jamaah yang digambarkan dalam Al-Quran yang saya baca dalam muqaddimah tadi, surah Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasul. Penuhilah perintah Allah dan Rasul. Idza ta'akum lima yuhyikum, apabila Allah dan Rasul itu menyeru kepada kalian kepada hal yang bisa menghidupkan jiwa kita. Itu perintah Allah. Wa alamu, ketahuilah annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusyarun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu akan mendinding antara seseorang dengan hatinya. Ya. Artinya apa jamaah? Kalau seseorang itu kemudian tidak peka dengan anjuran Allah, panggilan Allah, dan itu selalu diulang, maka seakan-akan ada dinding antara kita dengan hati kita itu. Hati kita tidak akan tembus dengan jiwa kita. Kalau kita biasa membangkang dan itu diulangi, maka seberapapun perintah Allah itu, hati kita akan menjadi terdinding. Ada sekat yang tebal yang tidak mampu ditembus, sehingga orang itu hatinya menjadi buta, tidak peka terhadap perintah-perintah Allah. Ini berbahaya jamaah. Jadi pembiasaan pembangkangan terhadap perintah-perintah Allah, tidak peduli akan perintah-perintah Allah, maka dia menjadi orang yang kemudian terdinding antara dia dan hatinya itu. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita kemudian ketika ada perintah-perintah Allah yang utamanya sebentar lagi akan ada datang bulan Ramadan, maka tatkala di dalam bulan Ramadan ada perintah apa, maka ayo kita laksanakan agar diri kita tidak ada dinding antara hidayah Allah dengan diri kita. Ya. Tidak ada dinding yang memisahkan antara kebenaran yang kita dengarkan dengan
dan kita pahami itu kemudian dengan gerak tubuh kita, dengan jiwa kita, agar kemudian yang bisa kita dengarkan, kita pahami, mampu kita laksanakan dalam kehidupan hari-hari. Ayo segera kita laksanakan perintah-perintah Allah. Kalau Allah memerintahkan sholat dan tiba waktunya sholat, ayo segera sholat. Kalau datang waktunya adzan maghrib, ayo kita laksanakan sholat maghrib dengan segera. Datang sholat isya, kita laksanakan dengan segera. Jangan membiasakan mengulur-ulur waktu bahkan sampai lewat, ya. Kalau itu menjadi hal yang kita ulang-ulang, maka itulah menjadi akhlak kita. Demikian pula jamaah rahimakumullah. Sekalipun datang Ramadan setiap tahun, tapi kalau kemudian tidak ada respon sama kali dalam diri kita untuk melaksanakan kewajiban di dalamnya, maka samalah artinya Ramadan itu berlalu begitu saja. Yang sebagian orang mengharap-harap akan kehadirannya untuk kita manfaatkan untuk ibadah yang maksimal, tapi ada orang yang abai. Begitu Ramadan dia seperti biasa-biasa saja, tidak ada greget sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itulah jamaah rahimakumullah, maka ada hal yang penting dalam bulan Ramadan itu, sebagaimana Rasul menyampaikan, qad ja'akum syahrun Ramadan, telah datang kepadamu, ya, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, syahrul mubarak, yaitu bulan yang penuh dengan berkah. Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu. Di dalamnya ada bulan yang sangat berkah. Ada kewajiban apa di dalamnya? Iftaradallahu alaikum siyam. Allah mewajibkan kepadamu, kepada umat Islam, kaum mukminin, untuk melaksanakan siam Ramadan. Utama dalam bulan Ramadan itu jamaah atau ibadah yang paling pokok, yang paling spesifik dalam bulan Ramadan itu adalah melaksanakan siam Ramadan. Maka ini pun harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai kemudian dalam bulan Ramadan itu kita tidak melaksanakan ibadah puasa. Perintah yang utama di dalam bulan Ramadan adalah kemudian kita melaksanakan siam Ramadan, puasa sebulan penuh. Keistimewaan bulan Ramadan itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuftahu fihi abwabul jannah. Dibukakan oleh Allah pintu-pintu surga, ya. Pintu-pintu kebaikan dimudahkan oleh Allah. Situasi dan kondisi Ramadan itu dimudahkan untuk kita melaksanakan ibadah karena kita laksanakan bersama-sama, dan kondisi seperti ini memang Allah ciptakan bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan berkah. Segala pintu kebaikan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yughlaqu fi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Artinya kesempatan untuk berbuat dosa itu sebenarnya adalah kecil, karena kebanyakan manusia dalam kondisi baik menyambut perintah Allah dengan kondisi yang penuh dengan keimanan, siap untuk kebaikan. Lah kemudian kalau kemudian ada orang berbuat kejahatan di dalam bulan Ramadan, itu sesungguhnya adalah sebuah kebiasaan yang nyeleneh atau perbuatan yang tidak masuk akal menurut akal sehatnya orang Islam. Kenapa? Karena bulan Ramadan penuh dengan berkah, semua kebaikan ditingkatkan, lah kok berbuat dosa. Seolah-olah di bulan Ramadan kalau ada orang berbuat jahat itu malu seharusnya, karena memang musimnya untuk kita tingkatkan ibadah. Tidak hanya itu jamaah rahimakumullah, dalam bulan Ramadan itu adalah autughallu fihi syayatin, setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Penggoda-penggoda kemaksiatan itu semakin sedikit, semakin kecil peluangnya, karena iman seseorang itu semakin meningkat. Nah, untuk itu jamaah rahimakumullah, banyak hal. Di antaranya adalah di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tatkala kita kemudian melaksanakan ibadah pada malam itu, sama dengan kita beribadah seumur manusia. 80 tahun lebih adalah seumur manusia. Jika kita beribadah dalam bulan Ramadan pas malam Lailatul Qadar, sama dengan kita beribadah seumur manusia pada umumnya. Nah, untuk itulah jamaah rahimakumullah, mari kegembiraan kita untuk menyambut Ramadan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan itu kita sambut dengan penuh keimanan. Kita sambut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bergembira dengan mengambur-amburkan hal yang tidak perlu, yang bukan-bukan, yang tidak termasuk ibadah. Tetapi inti daripada Ramadan, peningkatan amal ibadah itu, mari kita ikuti dengan ibadah yang maksimal. Yang pasti adalah kita siapkan diri kita untuk puasa sebulan penuh, karena ini ada puasa Ramadan, paketnya adalah 1 bulan.
Kemudian di dalamnya akan kita laksanakan sholat tarawih, sholat lail yang biasa kita lakukan pada setiap hari, tapi di bulan Ramadan kita laksanakan sholat tarawih, kita membaca Al-Quran, kita siapkan kajian-kajian keislaman melalui ceramah agama dan sebagainya, berinfak dan sedekah, memperbanyak itikaf dan doa. Agenda-agenda itulah jamaah umat mulia yang harus kita siapkan mulai sekarang dalam rangka kegembiraan kita untuk menyambut Ramadan. Mari kita sambut Ramadan dengan penuh keadaan yang senang, dengan hati yang senang, sekalipun setan itu meradang dan tidak senang. Aku qouli hadza fastaghfiru li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.